Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Jannah, NIM 93115019. Saya dari kelompok 13 akan mereview makalah kelompok 7 yang berjudul Upaya Hukum dan Penyelesaian Putusan Sengketa Ekonomi Syariah. Yang pertama yaitu pengertian sengketa ekonomi syariah. Secara etimologi atau dalam KBBI, sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, pembantahan atau perselisihan. Adapun secara istilah, sengketa adalah pertentangan antara dua belah pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya dan dapat diberikan saksi hukum terhadap salah satu di antara keduanya. Sedangkan ekonomi syariah atau Islamic economics diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang tata kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya untuk mencapai ridha Allah. Secara garis besar, sengketa ekonomi syariah dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabah. 2. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah. 3. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara orang-orang beragama Islam yang mana akad perjanjiannya disebutkan dan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Untuk poin yang kedua yaitu bentuk-bentuk upaya hukum sengketa ekonomi syariah. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu litigasi atau non-litigasi. Yang dimaksud dengan litigasi adalah cara penyelesaian sengketa dengan proses penyelesaian hukum di pengadilan. Sedangkan non-litigasi yaitu menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan dalam penyelesaian hukum terkait dengan sengketa yang diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang berwenang memeriksa dan mengadili hanya badan peradilan yang bernaung di bawah kekuasaan kehakiman dan berpuncak di Mahkamah Agung. Untuk poin yang ketiga yaitu pengertian eksekusi. Menurut R. Subakti, eksekusi adalah upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan yang menjadi haknya dan bantuan kekuatan umum, polisi atau militer, guna memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan bunyi putusan. Sedangkan menurut Sudikno, eksekusi itu suatu pelaksanaan putusan hakim, pada hakikatnya tidak lain adalah realisasi dari kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut. Dalam pasal 196 HIR atau pasal 208 RBG menyatakan jika pihak yang dikatakan tidak mau atau lalai untuk memenuhi amar putusan pengadilan dengan damai, maka pihak yang lain menang dalam perkara mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menjalankan putusan pengadilan itu. Dapat disimpulkan bahwa pengertian eksekusi adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pengadilan negeri terhadap pihak yang kalah dalam perkara agar pihak tersebut menjalankan amar putusan pengadilan sebagaimana mestinya. Lama putusan hakim mulai perantara panitera atau jurusita pengganti pada pengadilan tingkat pertama dengan cara paksa karena dilaksanakan dengan sukarela, dan pelaksanaan putusan hakim merupakan proses penyelesaian perkara perdata dan pidana sekaligus dari lembaga pengadilan tersebut. Adapun asas-asas eksekusi yaitu putusan hakim yang akan dieksekusi haruslah telah berkekuatan hukumnya tetap. Putusan hakim yang akan dieksekusi haruslah bersifat menghukum. Putusan hakim itu tidak dilaksanakan dengan sukarela.
Macam-macam eksekusi. Yang pertama, eksekusi real. Eksekusi yang dimana menghukum kepada pihak yang kalah dalam perkara untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Yang kedua, eksekusi pembayaran sejumlah uang. Maksudnya yaitu eksekusi yang mengharuskan kepada pihak yang kalah untuk melakukan pembayaran sejumlah uang yang sudah ditentukan dalam pasal 196 HIR atau 208 RBG. Sekian review dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.